Ini kembali ke awal penelitian saya tentang Borobudur. Waktu-waktu awal saya mencoba memahami menurut apa yang saya ketahui tentang agama Buddha. Berdasarkan pengetahuan itu saya coba membaca Borobudur. Tapi kemudian saya sadari bahwa jangan-jangan apa yang saya ketahui itu tidak cukup untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Terutama karena setelah beberapa waktu meneliti, saya sadari pendekatan itu juga rupanya yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelum saya. Mereka memeriksa Borobudur menurut pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang mereka ketahui tentang agama Buddha dari tempat-tempat lain dari tempat Borobudur itu sendiri berdiri. Lalu dari situ saya sadari bahwa sebenarnya Borobudur itu kan sesuatu yang tumbuh di Jawa, yang berdiri di Jawa, dibangun oleh orang Jawa. Jadi mestinya itu sesuatu yang kita mesti bisa pahami dari apa yang orang Jawa waktu itu inginkan. Nah, karena itu saya ganti pendekatan saya untuk meneliti Borobudur dengan mencoba mencari data yang mendekati dengan keadaan waktu Borobudur diciptakan. Hanya dengan cara itu saya bisa mencoba mendekati gagasan dari pencipta Borobudur. Ada beberapa aspek dari pertanyaan itu yang perlu kita pelajari di baliknya. Nomor satu, soal unfinished ini tentu kita sebut sebagai unfinished karena dibandingkan dengan patung-patung Buddha yang ada di Borobudur yang kelihatannya jelas cantik. Sedangkan yang disebut unfinished ini kelihatannya jelek, seninya, pahatannya, dan sebagainya. Tetapi di pihak yang lain, itu sejak awal sudah ada dugaan bahwa patung yang disebut unfinished ini berasal dari stupa utama. Ini menjadi perdebatan panjang dan sampai ada perintah dari Krom yang waktu itu menjadi kepala proyek pemugaran Borobudur yang pertama untuk meletakkan patung Buddha yang disebut unfinished ini di bawah, di pelataran Borobudur. Tidak diizinkan untuk diletakkan di dalam stupa induk seperti yang dibayangkan oleh Van Erp yang menjadi teknisi dari pemugaran itu sendiri. Baru belakangan kemudian penelitian-penelitian terutama yang diteliti oleh Pak Sukmono menunjukkan berdasarkan serat centini, Pak Sukmono berhasil menunjukkan bahwa rupanya patung yang disebut unfinished itu ada sebelum masa Borobudur itu dijamah oleh orang-orang Belanda. Jadi dengan kata lain memang asalnya dari stupa induk. Nah, kalau begitu rupanya memang sengaja ditempatkan di stupa induk. Tapi pertanyaan berikutnya tentu mengapa dan kira-kira apa pengertiannya dari patung yang kita sebut sebagai unfinished ini. Nah, setelah saya berhasil menghubungkan Sangyang Kamanikan dengan Borobudur, baru kita sadari bahwa memang dalam tahapan pencapaian kebudayaan itu ada nama sebutan Adi Buddha di dalam tahapan pencapaian itu. Dan rupanya ini adalah perwujudan dari situasi atau keadaan dari pelaku spiritual dalam mencapai tingkatan kebudayaan yang tertinggi. Nah, dalam tahapan itulah rupanya Adi Buddha ini digambarkan. Atau keadaan dari, kalau menurut catatan Sangyang Kamanikan disebut Yogiswara, pelaku spiritualnya, waktu mencapai tahapan tersebut. Jadi itu sebabnya kemudian saya percaya bahwa memang ini adalah representasi pada saat Yogiswara ini mencapai tingkatan pencapaian yang ada hubungannya dengan sebutan Adi Buddha. Saya sendiri merasa bahwa dengan mengetahui secuil pengetahuan agama Buddha, lalu kita bisa menerka apa yang ingin disampaikan oleh pencipta Borobudur. Tapi itu kesalahan besar. Dan karena itu dalam penelitian saya sendiri, bukan hanya para peneliti tingkatan dunia, kita sering terjebak oleh pandangan imajinasi kita sendiri tentang Borobudur. Dan ini berbahaya karena setelah kita teliti lebih banyak, semakin kita sadar
sadari, dan terutama saya sadari, bahwa pengetahuan pencipta Borobudur ini jauh di atas tingkatan mereka yang kita sebut mengetahui ajaran agama Buddha. Anda bisa bayangkan sendiri dari banyak aspek yang ditampilkan di Borobudur. Bentuk fisiknya saja sudah sedemikian rumit. Kalau Anda bayangkan itu diciptakan oleh seorang yang punya gelar sarjana teknik sipil atau arsitektur, Anda bayangkan betapa rumitnya rancangan Borobudur. Lalu itu belum seberapa, karena kalau kita kemudian bayangkan bagaimana Borobudur itu sendiri dibangun, itu tambahannya lebih banyak lagi, karena ini diciptakan pada abad ke-8 ketika kita tidak mempunyai alat-alat canggih untuk mengangkut batu-batu besar dan apalagi memahat, melukis dalam bentuk lukisan-lukisan batu. Jadi yang kita tahu, batu itu diangkat ke atas dengan satu teknologi tertentu, lalu dipasang dan disesuaikan menurut rancangan di tempat. Lalu setelah mencapai puncak, baru kemudian pahatan-pahatan seni itu dikerjakan. Jadi relief yang jumlahnya itu mencapai 1460 itu dikerjakan setelah bangunan terjadi. Kalau pemahatan itu gagal, maka Anda bisa bayangkan bahwa bangunan keseluruhan akan menjadi gagal. Dan itu tidak mungkin. Itu artinya bukan hanya perancangnya saja harus tahu memberitahu ke pemahat apa yang harus dikerjakan, lalu pemahatnya sendiri yang ketingkatan keahlian pemahatannya itu harus mencapai tingkat kesempurnaan, itu harus dipilih oleh perancangnya. Karena kalau tidak demikian, kita akan menghasilkan hasil seni yang tidak bagus, tapi kenyataannya berbeda. Lalu kalau Anda bayangkan lagi dari sudut isi pesan yang ditampilkan bukan hanya sekedar melalui lambang, tetapi melalui misalnya yang sederhana adalah relief sutra, berbagai sutra, kita bisa bertanya berapa banyak ahli agama Buddha sekarang yang hidup sekarang yang mengetahui sutra-sutra mulai dari Karma Wibangga, Jataka, Awadana, Gandavyuha, Bhadracari. Dan kalau kita itu bandingkan, jelas sekali bahwa perancang ini, pencipta Borobudur ini memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Dan seperti dalam beberapa kesempatan, saya sempat menunjukkan bahwa ada beberapa gambaran di relief yang ditampilkan di Borobudur itu hanya ada di Borobudur. Jadi seperti bagian pendahuluan dari Gandavyuha Sutra itu tidak pernah ditampilkan di tempat-tempat lain di dunia. Kemudian Bhadracari itu hanya ada satu-satunya yang dibentuk dalam bentuk gambar relief di Borobudur. Di tempat lain tidak ada, hanya dalam bentuk tulisan. Lalu rancangan stupa yang berterawang itu hanya ada satu-satunya di dunia. Dan kita tahu bahwa kemudian rancangan ini juga dikerjakan oleh Pangeran Putri Pramodawardhani. Itu suatu keistimewaan lain yang tidak ada duanya di dunia. Karena ini Pangeran Putri, perempuan yang kedudukannya itu seringkali diremehkan dalam agama Buddha. Tapi di Borobudur, di Indonesia, kita dapati seorang perempuan, seorang Pangeran Putri itu diperbolehkan membantu merancang lapisan atas dari Borobudur. Sedikitnya ada dua aspek yang perlu kita perhatikan. Nomor satu, kita perlu lebih banyak lagi memperhatikan agama Buddha yang berkembang di Indonesia, yang menurut saya seringkali diremehkan atau dipandang sebagai hanya bagian dari perkembangan agama Buddha di seluruh dunia. Padahal dari penelitian ini kita bisa lihat bahwa Borobudur sebetulnya menyimpan atau membentuk sebuah kantong perkembangan agama Buddha yang unik, yang menunjukkan ada bagian dari perkembangan agama Buddha yang tidak terekam dalam transmisi ajaran agama Buddha di dunia. Yang bagi kita itu suatu hal yang menunjukkan suatu keberuntungan. Di pihak lain, kita punya tugas, tanggung jawab untuk mempelajari lebih banyak lagi. Karena kadang-kadang kita terlalu terpengaruh oleh transmisi ajaran yang berkembang di zaman kehidupan kita, lalu melupakan apa yang sebelumnya terjadi. Dan salah satu contohnya adalah Borobudur yang memberikan kita petunjuk bahwa ada sebentuk ajaran agama
agama Buddha yang mungkin sudah banyak tidak dikenali lagi oleh umat Buddha di dunia dimanapun juga. Yang kedua, aspek yang saya kira juga cukup penting. Sekarang setelah kita mengetahui lebih banyak tentang bangunan ini benar-benar sebuah bangunan suci, bangunan yang sakral, yang pada zamannya saya rasa umat Buddha pada zaman setelah Borobudur ini dibangun, itu tidak dimaksudkan untuk setiap orang bisa menginjak Candi Borobudur. Jadi hanya bagi mereka yang mempunyai kewenangan atau telah diberi kewenangan boleh masuk ke wilayah Candi Borobudur. Ini sangat penting karena saya rasa pencipta Borobudur memang ingin menciptakan candi ini bukan hanya sekedar bangunan fisik, tetapi juga bangunan batin, bangunan spiritual. Jadi orang-orang yang belajar agama Buddha itu juga bisa memperoleh manfaat langsung dari penampilan, dari aura atau apa yang disampaikan oleh pencipta Borobudur melalui candi. Candi Borobudur betul-betul menyampaikan pesan tentang ajaran agama Buddha yang banyak pintunya. Yang kita dalam kitab suci agama Buddha disebut punya 84.000 pintu. Borobudur menampilkan itu melalui berbagai macam tampilan, lambang, pesan-pesan relief, dan sebagainya. Dan memperlihatkan bahwa tingkat spiritual tertinggi itu bisa dicapai melalui berbagai macam cara. Jadi kita tidak mesti berpikir bahwa hanya ada satu jalan yang mencapai tingkatan tersebut, karena ada banyak tingkatan juga dari mereka yang melakukan tindak spiritual. Ada yang langkahnya itu masih tertatih-tatih, ada yang sudah bisa berjalan, ada yang sudah bisa berlari, mungkin juga ada yang sudah bisa terbang. Jadi buat mereka ini bahan yang diserap dari Borobudur itu boleh jadi berbeda-beda. Mereka yang masih tertatih-tatih mungkin memerlukan semua lambang yang ada di Borobudur, memerlukan semua gambar yang ada di Borobudur. Tapi mereka yang sudah bisa terbang mungkin nggak perlu gambar itu. Tapi Borobudur menyajikan itu semua, meninggalkan pesan itu bagi kita semua.